di Sapa Indonesia Malam kita masih membahas mengenai rencana evakuasi yang sedang dilakukan oleh 69 warga negara Indonesia dari Yokohama, Jepang. Ini adalah ABK dari kapal pesiar Diamond Princess yang sekarang sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Rencananya sekitar pukul 11 malam nanti mereka akan tiba. Ada Pak Yuri, sekarang berada di Bandara Kertajati. Beliau adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. Ada juga sekarang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan satelit ada anggota Komisi 9 DPR RI Bu Neti Prasetyani. Tapi saya mau ke Bu Erlina Burhan dulu. Bu Erlina, kalau tadi kita bicara soal keraguan dari duta besar asing yang melihat bahwa kesiapan ruang isolasi untuk spesifik case, kalau kita lihat corona sekarang yang dimiliki Indonesia belum cukup siap. Ada juga kemudian keraguan soal metode untuk kita mengidentifikasi corona yang juga kemudian diragukan. Kenapa kita masih zero case sampai sekarang? Ibu sendiri melihatnya gimana, Bu? Ya, jadi menurut pendapat saya bahwa sejauh ini hasil masih negatif, itu saya percaya. Kenapa? Karena laboratorium Litbangkes ini adalah laboratorium yang sudah terakreditasi, diakui oleh WHO untuk melakukan pemeriksaan virus. Ya, saya dulu berpengalaman dengan mereka saat ada outbreak flu burung H5N1. Itu mereka banyak menemukan H5N1 yang positif. Ya, jadi saya percaya itu. Nah, yang jadi pertanyaan buat saya sekarang adalah hasil negatif ini apakah ada penyebabnya? Ya, kalau dari lab saya percaya. Pertama tadi akreditasi WHO, kitsnya juga dari WHO, dan saya dengar ada supervisi dari CDC US juga. Ya, jadi untuk lab hasilnya negatif saya percaya. Tapi yang perlu diperhatikan, ditelusuri adalah ke hulunya. Bagaimana pengambilan sampel? Ya, bagaimana sampling specimen handlingnya? Karena bisa ini kan sampel diambil dan dikirim. Ya, medianya seperti apa? Jadi handlingnya itu ada SOP-nya tersendiri. Nah, kalau itu tidak sesuai, barangkali ada pengaruhnya kenapa hasil semuanya negatif. Itu yang kemudian Pak Yuri, silakan dijawab Pak Yuri. Ini juga jadi kekhawatiran sejumlah duta besar asing. Pak Yuri, bagaimana Anda menjawab ini Pak Yuri? Iya, WHO sudah kita ajak untuk melakukan double check. Sejak mulai penentuan kasus double check mereka, kemudian pada saat pengambilan spesimen double check juga, karena ini kan manual mereka. Kemudian bagaimana kemudian mentransferkan port to port juga mereka double check, sampai di laboratorium juga double check. Ini penting karena ini menentukan quality control dan quality assurance dari laboratorium kita. Dan mereka sudah mendeklar pada saat ada konferensi pers bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia masih sesuai standar. Pak Yuri, bagaimana kemudian kalau kita bicara soal kesiapan melakukan observasi di Pulau Sebaru, ada sejumlah fasilitas kesehatan yang kemudian bagaimana ketika misalnya mereka menimbulkan gejala di sana, rumah sakit rujukannya di mana saja, seberapa siap itu Pak Yuri? Kita sudah menyiapkan ini seluruhnya dengan risiko-risiko yang terjelek. Kita memiliki pengalaman waktu Natuna kemarin. Ini adalah sesuatu yang untuk pembelajaran dan kemudian kita tindak lanjuti sekarang dengan memperbaiki beberapa variabel yang perlu kita perbaiki. Jadi kita tidak mempermasalahkan ini, kita yakin bahwa kita bisa melakukan yang terbaik. Pak Yuri, kalau dikatakan tidak semua rumah sakit Indonesia punya ruang isolasi yang memadai terkait dengan virus corona. Kalau kita ingat kan ada sekitar 100 rumah sakit rujukan. 3 diantaranya ini jadi rujukannya yang sekarang sedang diobservasi. RSPI Sulianti Saroso, Gatot Subroto, dan juga satu lagi Persahabatan. Bagaimana kemudian kesiapan sisa rumah sakit yang lainnya yang tersebar di daerah Pak untuk menghandling penyebaran virus ini jika memang terjadi? Dipahami bahwa layanan pasien dengan coronavirus ini tidak selalu sama.
Oke. Kalau kita lihat data yang ada, tidak semua pasien kemudian menjadi buruk dan membutuhkan peralatan yang demikian sophisticated seperti yang ada di RSPI, Persahabatan atau RSPAD. Hanya kecil yang menjadi berat. Kalau kita lihat data, sebagian besar dari penyakit ini ada yang gejalanya sedang saja, tidak memerlukan yang seperti itu. Oleh karena itu jangan dianggap bahwa 100 rumah sakit harus memiliki standar yang sama seperti Sulianti Saroso. Puskesmas pun mampu kok merespon ini. Oke, saya ke Bu Neti dari Komisi 9. Bu Neti, kalau kita bicara soal kesiapan Indonesia, kesiapan fasilitas kesehatan kita untuk menghadapi wabah ini, bagaimana pandangan dari Komisi 9? Ya, tentu saja saya sebagai anggota DPRD yang bertugas di Komisi 9 harus memastikan dan kemudian menyampaikan pada masyarakat dalam bentuk pesan yang positif ya. Karena pada proses observasi yang lalu di Natuna, saya dan teman-teman Komisi 9 pun memastikan ya jalannya observasi itu. Sehingga kalau kemudian Mbak Livi bertanya kira-kira kesiapan pemerintah seperti apa? Ya sebetulnya saya sependapat dengan Dr. Erlina tadi bahwa kita masih memiliki kepercayaan ya kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyiapkan 100 rumah sakit rujukan dan tentu saja dengan SDM yang memang bisa menangani kasus-kasus seperti coronavirus karena kita juga punya pengalaman ya beberapa tahun yang lalu dengan MERS, SARS dan sebagainya. Nah hanya masalahnya Mbak Livi yang menjadi penekanan teman-teman Komisi 9 adalah kemampuan manajemen komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Ya, kenapa? Karena antara berita-berita yang menyajikan informasi tentang COVID-19 ini kan saling berkejar-kejaran ya antara yang fakta dan yang hoax begitu. Nah masalahnya masyarakat kita ini kan masyarakat yang boleh dikatakan indeks literasinya belum merata ya. Sebagiannya membaca dan menelan mentah-mentah ya begitu saja informasi yang tersaji di sebuah kotak ajaib yang mereka miliki yang namanya gawai atau gadget ini. Sehingga mereka dengan sangat mudah tanpa memeriksa sumber berita, kebenaran berita, mereka kemudian menyebarkan langsung gitu ke berbagai teman di grup atau ke berbagai komunitasnya. Nah ini yang juga terjadi. Nah, kemarin kami baru pulang dari beberapa kota di Indonesia, Komisi 9 pergi ke Sumatera Barat, ke Papua dan Sulawesi Barat. Kita juga mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat. Benar nggak nih Bu yang meninggal di Karyadi? Benar nggak yang meninggal di Batam dan sebagainya? Nah hal seperti ini kan seharusnya perlu penanganan khusus ya, yang memang memberikan kenyamanan pada masyarakat, memberikan sebuah trust pada masyarakat bahwa pemerintah insya Allah siap memberikan layanan kalaupun itu terjadi. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi sebuah pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh pemerintah, baik oleh Kementerian Kesehatan lewat Biro Komunikasinya maupun ya Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Karena saya melihat pemerintah ini kan punya sumber daya yang sangat lengkap ya. Ada televisi, ada TVRI, televisi nasional yang semuanya bisa diajak bersinergi untuk bisa menginformasikan berita-berita yang memang A1 ya, berita-berita yang valid dan kemudian juga mengedukasi masyarakat ya bahwa di tengah kewaspadaan kita pun harus memiliki ketenangan ya untuk bisa melakukan tadi sistem imunitas yang bisa kita bangun baik di keluarga maupun di masyarakat kita. Tadi kan Dr. Erlina mengatakan sebetulnya ini kan infeksinya jelas ya bisa menjangkiti masyarakat, menjangkiti orang lain kalau kemudian ada interaksi droplet yang kemudian menyebar seperti itu. Nah hal seperti ini perlu disampaikan pada masyarakat begitu. Nah ini yang menurut saya harus menjadi titik tekan dari kerja sinergi antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selain kesiapan penanganan di seluruh daerah di Indonesia ini. Baik, Bu Neti,
Sudah ada Ya. 69 yang sekarang dalam perjalanan dan akan diobservasi, ada 180 yang kemarin sudah datang dari World Dream, tapi kita juga punya PR karena masih ada sejumlah warga negara kita yang tertinggal di Wuhan, kemarin tidak bisa terevakuasi, tapi kemudian ada juga sekarang 8 yang positif di Jepang, ada yang 1 menolak untuk pulang, tapi yang kemudian jadi pertanyaan bagaimana kemudian peran Komisi 9 untuk memastikan semua warga negara kita yang di sana dapat tetap tercover dan juga terjaminkan oleh negara. Ya, tentu saja kita berkoordinasi ya dengan teman-teman seperti misalnya di Komisi 1 ya. Kami meskipun belum pernah melakukan rapat kerja gabungan bersama Komisi 1 terkait dengan COVID-19 ini, tapi secara informal kita berkomunikasi dengan teman-teman Komisi 1 untuk bisa memperkuat ya Kementerian Luar Negeri secara proaktif memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia ya, baik yang sedang bekerja maupun sedang kuliah di tempat-tempat yang atau di negara yang memang terjangkit ya virus corona itu. Sehingga ketika kita bicara tentang perlindungan warga, seharusnya Kementerian Luar Negeri kemudian bisa memberikan sebuah jawaban yang konkret ya, seperti misalnya warga yang bekerja di Taiwan atau warga yang bekerja di Malaysia, di Singapura dan sebagainya. Kan beberapa kasus positif ada di negara-negara tersebut seperti itu. Sehingga selain kita kemudian memastikan bahwa Kementerian Kesehatan siap memberikan layanan di tanah air, Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan berbagai stakeholder juga seharusnya siap ya untuk memberikan perlindungan dan rasa nyaman pada warga negara kita yang sedang ada di berbagai negara ya, khususnya yang memang menjadi negara yang terjangkit virus corona. Oke, memberikan rasa aman dan juga jaminan itu adalah salah satu tugas dari pemerintah, tapi yang kemudian jadi pertanyaan, syukur alhamdulillah sejauh ini belum ada satupun warga negara Indonesia di dalam negeri yang positif corona. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana, saya ke Bu Erlina terlebih dahulu, bagaimana kemudian mencegah kepanikan yang terjadi jika memang akhirnya pecah telur itu terjadi, Bu. Akhirnya ada yang positif. Bagaimana kemudian kepanikan, mencegah kepanikan di tengah masyarakat? Apa yang harus dilakukan masyarakat step by step-nya kalau menurut Ibu? Kalau pertama menurut saya sesuai dengan yang disampaikan Bu Neti bahwa pemerintah harus secara reguler memberikan update kepada masyarakat Indonesia tentang bagaimana kondisi realnya saat ini. Jadi jangan sepotong-sepotong tapi mungkin komprehensif sehingga membuat masyarakat yakin pemerintah sudah menanganinya, kita percaya, jadi tenang begitu ya. Di samping itu saya kira juga pemerintah bisa bekerja sama dengan universitas, akademisi, perhimpunan, organisasi profesi untuk melakukan edukasi tentang COVID-19 ini kepada masyarakat di lingkungannya. Sehingga masyarakat itu tidak panik dan seperti Bu Neti katakan percaya dengan semua postingan-postingan di medsos yang kadang-kadang hoaxnya luar biasa ya, nggak masuk akal, tapi begitulah. Artinya pentingnya literasi juga dilakukan kepada masyarakat, sosialisasi yang memadai juga update informasi secara berkala begitu ya Bu Erlina ya. Nanti kita juga akan bahas bagaimana kemudian menangkal penyebaran hoax. Kalau saya katakan ini semacam virus juga, tapi ini virus hoax corona. Jadi banyaknya hoax yang menyebar. Ini soal penyebaran virus corona di Indonesia. Bagaimana kemudian konfirmasi antara hoax dan fakta dari Pak Yuri. Bagaimana kemudian antisipasinya, dorongan untuk pemerintah dari Bu Neti. Kita juga nanti akan by phone dengan Menkominfo Joni Plate. Terima kasih dulu Bu Erlina Burhan telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami lanjutkan perbincangannya usai jeda bersama kami.